Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan akhirnya Bitcoin nge-pump lagi guys, breakout dari beberapa hal yang sudah kita pantau selama beberapa minggu belakangan. Pastinya kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian ekspektasinya untuk beberapa hari ke depan itu seperti apa. Namun sebelum kita bahas itu, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto sudah berada di angka 2,11 triliun dolar atau naik sekitar 4,71%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 47.000, Ethereum 3.310, BNB 431 dolar, XRP 0,87, Cardano 1,18 dolar, Solana 106 dolar, Terra Luna 94 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 91,64 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 3,sekian% hingga kurang lebih 6%. Top performernya adalah Avalanche dengan kenaikan 6,56% ke 91,64 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, seperti yang kalian ketahui juga, tadi Bitcoin itu sempat menyentuh hampir 48.000 guys, kurang lebih 47.000 sekian, dan kita melihat ada semacam short squeeze juga di sana. Itu yang menyebabkan kalau kalian perhatikan, 24 jam terakhir itu ada sekitar 62.390 traders yang ke liquid. Bahkan ada satu orang yang trading di BitMEX itu kehilangan 10 juta dolar. Bayangin. Mudah-mudahan sekali lagi tidak ada satupun dari viewer saya yang termasuk orang-orang yang ke-liquid di sini ya. Dan total value yang ke-liquid hari ini itu adalah 352 juta dolar, sedangkan yang short itu terkena 278 juta dolar. Alias itu adalah 78%-nya. Sedangkan sisanya juga ada yang long yang sedikit kena 74 juta dolar. So, itu adalah reminder saja untuk kalian sekali lagi guys, namanya trading itu risknya tinggi banget, resikonya tinggi. Usahakan terus disiplin untuk menerapkan trading plan kalian dan risk management kalian. Oke. Baik kalian merupakan bulls maupun bears, sekali lagi tidak boleh kalian over confident. Oke. Nah, berikutnya kita kembali mendapatkan berita adopsi untuk cryptocurrency khususnya Bitcoin, di mana kali ini Rio de Janeiro itu akan menerima Bitcoin sebagai pembayaran pajak untuk real estate pada tahun 2023, dan ini disampaikan langsung oleh Mayor Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ini adalah mantan ibu kota Brazil. Oke, dan mereka sekarang sudah menerapkan hal semacam ini. Jadi mereka merencanakan akan menerima pembayaran pajak real estate nanti di tahun 2023 bisa dengan menggunakan Bitcoin. Selain itu juga CZ Binance juga sempat ketemu dengan wali kota Rio de Janeiro, dan mereka mengatakan kemungkinan mereka akan Binance will open an office in Rio. Jadi mereka kemungkinan akan membuka kantor juga di Rio gitu ya. Jadi semakin hari tentunya kita melihat adopsi yang terjadi di Bitcoin itu semakin gencar. Seperti yang saya sampaikan di video kemarin, tidak setiap bulan, kadang-kadang malah setiap minggu kita mendapati berita-berita adopsi besar yang terjadi, baik itu dari perusahaan-perusahaan besar, baik itu dari bank-bank besar, kemudian dari negara-negara ataupun kota-kota besar di dunia, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini akan terus berprogres dan kita bisa melihat Bitcoin menjadi mainstream mungkin dalam kurun waktu 5-6 tahun ke depan. Karena seperti yang kalian ketahui juga, secara data pengembangan atau growth yang terjadi di kripto itu 2 kali lipat lebih cepat daripada waktu internet baru muncul. Waktu internet baru muncul, penggunanya itu juga naiknya kenceng banget, growth-nya juga tinggi banget, atau perkembangannya pesat banget. Dan Bitcoin sekarang perkembangannya itu kalau dihitung kurang lebih 2 kali lebih cepat daripada internet pada saat itu. Yang tentunya kita tahu sekarang internet udah mainstream ya, orang udah tahu di mana-mana. Gitu kan? Kalau untuk sekarang Bitcoin itu masih mencakup mungkin hanya 3-5% dari total populasi dunia yang udah mempunyai cryptocurrency. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya ini terus berlanjut dan angkanya yang tadi 3-5% itu mulai naik terus-menerus, apa yang akan terjadi dengan harga kripto? Kemungkinan besar kita akan melihat Bitcoin udah harganya nggak tahu di berapa gitu. Jadi
Berbahagialah kalian yang sudah berinvestasi di kripto mulai dari sekarang. Kalau misalnya kalian memang seorang holder, investor jangka panjang, kalau memang terjadi nanti adopsi massal besar-besaran dan sudah mainstream, ya kalian tinggal panen saja gitu. Oke. Berikutnya, ini sedikit dari segi teknikal gitu ya, untuk apa yang sedang terjadi sekarang. Bitcoin on track to see its highest weekly close of 2022. Jadi tentunya kita tadi closing weekly candle kurang lebih di angka 46.000 ya, coba kita cek nanti, dan itu adalah closing weekly candle tertinggi di tahun 2022. Karena memang dari awal tahun hingga sekarang ya kita bermain di range antara 33 dengan 44 aja kurang lebih di situ, dan kita tidak pernah close di atas 44.000, dan hari ini kita sudah closing di atas area tersebut. Tentunya ini merupakan sebuah indikasi yang baik. Di sini disebutkan weekly close of key importance. Jadi ini weekly close-nya kurang lebih sekitaran sini 46 ribuan. Kemudian menurut si Reg Capital secara MA juga kita sekarang udah break di sini. Bitcoin is positioning itself well for a breakout weekly close beyond a key bull market EMA. Jadi ini adalah garis 21 EMA di weekly chart, dan kita sekarang sudah juga berada di atas 21 week exponential moving average. Jadi secara weekly chart kita memang sekarang sudah terlihat cukup bullish, dan kita bakalan bahas nanti di chart. Oke. Kemudian dari NL juga dia mengatakan bahwa kemarin ketika kita belum break itu sebenarnya kalau kalian mau masuk ya ini secara risk and reward masih oke gitu ya, karena menurut dia kalau kita breakout dari angka 45 kemarin itu bisa jadi kita akan mendapatkan semacam pergerakan yang eksplosif ke atas, dan secara risk and reward ya itu harusnya mumpuni gitu ya. Dan yang terakhir ini dari Negentropic, dia mengatakan looks like the move to 44K was led by spot demand. Every sustained Bitcoin bullish move is led by the spot market. Jadi dia melihat bahwa pergerakan kita yang terakhir itu dari yang 30-an 39 ribuan ke kurang lebih 44 ribu itu didukung oleh demand di spot atau permintaan di spot market, dan itu biasanya adalah indikasi positif gitu. Bahwa setiap kali kita melihat ada peningkatan demand di spot market dan itu membuat Bitcoin harganya naik, itu biasanya bakalan bisa sustain atau bisa bertahan kenaikannya. Itu yang dimaksud oleh si Negentropic. Jadi ini adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk langsung aja ke chartnya Bitcoin. Oke? Yang kita bisa lihat di weekly chart adalah pertama bahwa kita sekarang sudah berada di 47.034 dolar. Yang kedua, ini adalah hal yang udah kita pantau selama berminggu-minggu. Oke, bahwa Bitcoin harus mampu close di atas area key level di sini. Dan sekarang kita fix sudah closing di atas level tersebut. Bahkan ini jauh di atas key level kita. Dan tadi closingnya tuh kurang lebih 46.710. Oke, dan dengan adanya hal ini, menurut saya pribadi sekarang probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area 50.000 dolar. Oke, kenapa 50.000 dolar? Mungkin menjadi pertanyaan kalian. Karena 50.000 dolar pertama, kalau kalian perhatikan adalah area Fibonacci 0,5. Oke, Fibonacci retracement 0,5. Kedua, 50.000 adalah angka psikologi. Yang ketiga, ini juga merupakan area horizontal resistance. Oke, jadi memang di sekitaran sini adalah area key level berikutnya di weekly chart. Nah, kalau misalnya nih guys, kita sampai mampu breakout juga di atas area 50.000, kemudian menjadikan area ini sebagai next major support kita. Karena kan sekarang major resistance. Kalau kita sudah break, kemudian kita close di atas area tersebut dan melakukan retest, maka menurut saya tidak lagi ada halangan bagi Bitcoin untuk kembali menjemput ke all time high, bahkan menembus sedikit di atas all time high. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, kita sekarang masih bermain di sekitaran running flat di sini. Dan kalau misalnya kita akan kembali meretest upper trend line-nya, maka untuk sekarang kurang lebih akan berada kurang lebih di sekitaran 73.000. Oke, baru dari sini kita mungkin akan ngelihat lagi apakah kita akan kembali down untuk terus membuat running flat di sini, gitu kan?
baru kita akan naik lagi ke atas, ataukah dari sini kita akan langsung breakout di atas, dan dari situ ya kita akan masuk lagi ke fase bull run gitu ya. Jadi itu adalah yang perlu menjadi catatan kalian kalau kita breakout di beberapa area yang tadi saya sebutkan gitu ya. Untuk sekarang yang kita sudah break adalah di sekitaran area 43.000 di sini. Dan kalau kalian perhatikan juga dari segi indikator, oke. Di indikator MACD, histogramnya juga sekarang sudah flip ke arah bullish guys. Dan ini adalah berita positif juga untuk kita. Selain histogramnya juga ada flip ke arah bullish, MA-nya juga udah melakukan crossover. Jadi untuk sekarang weekly chart terlihat cukup bullish. Oke, untuk sekarang weekly chart terlihat cukup bullish. Dan terakhir kali kita melihat terjadi hal seperti ini di mana histogram flip ke arah bullish, itu kita mendapati kenaikan dari 43.000 ke 69.000. Itu terakhir kali. Kemudian yang sebelumnya kalau kalian perhatikan kita flip di sini itu naik dari kurang lebih 10.000 hingga 40.000. Sebelumnya lagi kalau kalian perhatikan kita flip di sini kita naik dari 8.000 hingga kurang lebih, kalau kalian perhatikan di sini 11.000. Jadi rata-rata ketika MACD di weekly chart itu flip ke arah bullish, itu kemungkinannya cukup tinggi bahwa kita akan sepertinya melanjutkan kenaikan ke atas. Walaupun kenaikannya tentunya ada batasnya gitu guys. Kita bakalan bahas lagi kira-kira key levelnya di mana. Seperti yang tadi saya sampaikan, key level berikutnya itu di 50.000. Jadi chance-nya menurut saya sekarang cukup besar untuk kita akan at least nge-retest area 50.000 di sini. Oke, jadi itu untuk weekly chart. Udah aman ya weekly chart sekarang. Dan kita masuk ke daily chart sekarang. Daily chart. Dan seperti yang kalian ketahui juga, tentunya kita sudah breakout juga dari ascending triangle di sini. Setelah sekian lama ya kita berkutat di sekitaran area ini, akhirnya kita juga breakout. Nah, yang perlu kita tunggu sekarang adalah apa? Adalah untuk melihat apakah market benar-benar mampu stay di atas area yang harusnya sekarang kita jadikan area support, karena sebelumnya kan resistance nih. Nah, kita pengen lihat apakah market mampu maintain harga Bitcoin di sekitaran 47 sampai 46.000 di sini. Oke, jika kita misalnya melakukan konsolidasi selama 1-2 hari di sini, maka menurut saya itu adalah pertanda baik. Seperti yang kalau kalian perhatikan di sekitaran di sini. Nah, ini misalnya kita naik gitu kan, kemudian kita konsolidasi selama 2-3 hari di sini. Nah, itu menunjukkan ke kita bahwa memang market mampu maintain harga Bitcoin di sekitaran area tersebut. Baik sellers maupun buyers itu mampu menerima harga Bitcoin di sekitaran harga tersebut. Gitu ya. Dan itu yang kita pengen lihat sekarang. Bahwa kita tidak hanya pengen lihat breakout-nya, tetapi kita harus mampu melihat Bitcoin sustain, maintain di atas area tersebut. Jadi saya pengen ngelihat Bitcoin untuk melakukan konsolidasi sedikit di sekitaran sini. Oke, baru dari sini kita mungkin akan ke time frame yang lebih kecil, mungkin ke 4-hour chart atau 1-hour chart untuk mencari pattern continuation, dan dari sana kita baru akan ikutan untuk masuk. Tentunya yang nggak pengen kita lihat adalah rejection besar-besaran yang kembali terjadi. Misalnya ini kan sekali lagi guys, kita sebagai traders harus tetap melakukan analisa untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Semua analisa kita itu bentuknya probabilitas. Oke, namanya probabilitas tentu ada celah untuk kesalahan. Nah, kita pengen bahas, kira-kira kalau misalnya kita salah nih, kita harus ngapain gitu. Kalau misalnya ternyata kita mendapatkan rejection dari sini, dan kemudian kita kembali masuk ke area 44 dan 43.000 di sini, maka tentunya kita consider ini sebagai hanya fake out. Dan kalau itu terjadi, menurut saya, chance-nya juga cukup besar kita akan kembali nge-retest area lower trendline di sini, atau bahkan kita breakout ke bawahnya. Dan dari sana kita baru akan cek lagi kira-kira area key levelnya di sebelah mana. Tapi itu senario terburuknya, kita bakalan lihat rejection dan kemudian membentuk fake out di sini. Oke, itu scenario bearishnya. Tapi so far tentunya saya biasnya masih lebih ke arah bullish. Karena beberapa hal yang udah tadi saya sebutkan. Di weekly chart kita udah closing di atas key level. Dari indikator MACD juga kita udah flip ke arah bullish. Dan juga MA-nya juga udah crossover. Jadi beberapa hal tersebut mengindikasikan ke kita bahwa bull udah kembali masuk. Dan juga yang saya sampaikan di video kemarin bahwa saya pengen ngelihat ada semacam pergerakan yang lebih impulsif ke atas. Untuk membuat saya lebih yakin, dan Bitcoin kemarin melakukan hal tersebut gitu ya. Kalau kita perhatikan di 1-hour chart, maka kemarin itu kita mendapati ada breakout dengan pergerakan yang cukup impulsif menurut saya. Jadi itu juga adalah sebuah indikasi buy. Dan yang sekarang saya tunggu apa? Hanya satu aja guys, bahwa Bitcoin untuk konsolidasi selama 1-2 hari,
Oke, mudah-mudahan dikasih, ya kan? Konsolidasi di daily chart selama 1-2 hari di sini. Mungkin satu candle di sini, satu candle di sini, ya kan? Nah, setelah itu baru saya akan zoom in ke 1 hour chart. Misalnya katakanlah yang terjadi nanti adalah kita naik sedikit. Oke, kemudian kita konsolidasi dan membentuk pattern continuation. Baik itu yang modelnya seperti ini, bull flag, ataukah falling wedge, ataukah bullish pennant, yang mana aja terserah. Dan kalau itu yang terjadi, maka saya baru akan ikutan lagi masuk ke market. Jadi stepnya jelas ya guys ya. Untuk sekarang tentunya kita udah breakout dari beberapa key level. Yang saya tunggu sekarang adalah konsolidasinya atau corrective move-nya. Dari sana saya baru akan ikutan masuk ke market. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu pusing atau kalian merupakan swing trader, ya mungkin kalian bisa manfaatkan weekly chart gitu ya. Menurut saya selama weekly chart itu mampu maintain key levelnya di sini, oke, kita berkesempatan untuk tetap melanjutkan kenaikan ke atas. Walaupun tentunya untuk chance kita mendapatkan koreksi tentunya ada gitu ya. Kita mungkin bisa kembali nge-retest dulu sedikit ke bawah baru naik lagi. Nah, justru kalau yang seperti ini saya lebih prefer gitu guys. Oke, kita koreksi sedikit ke bawah, kemudian kita kembali naik ke atas. Karena kalau misalnya ini terjadi, maka saya akan mendapatkan harga lebih murah, secara risk and reward tentunya akan lebih tinggi. Gitu ya. Jadi, untuk sekarang itu yang ada di gambaran otak saya. Saya akan menunggu konsolidasi, kemudian saya akan masuk ke market. So far untuk weekly chart terlihat cukup bullish. Next area key levelnya ada di 50.000. Kenapa 50.000 udah saya sampaikan tadi, dan di time frame yang lebih kecil juga udah saya sampaikan bahwa kita juga udah mendapati ada pergerakan yang cukup impulsif, itu juga terlihat cukup meyakinkan gitu ya. Dan kita akan lihat dalam 1-2 hari ke depan apakah kita mampu maintain di atas area ini. Dan juga kita udah breakout dari ascending channel sini ya guys ya. Dan ini kemungkinan ascending channel di sini nanti akan menjadi area support malah. Dan kita bisa bounce dari sini dan menuju ke next area 50.000. Oke, jadi untuk sementara kesimpulannya adalah menurut saya pribadi probability-nya sekarang lebih besar bahwa kita akan kembali nge-retest at least area 50.000 daripada kita kembali breakdown. Tetapi pertanyaannya gimana cara kita mencapai ke area 50.000? Saya pribadi lebih prefer untuk melihat Bitcoin consolidate 1-2 hari di sekitaran sini membentuk pattern continuation, dan saya akan ikutan masuk untuk menargetkan ke sekitaran 50.000 dolar. Oke, kalau misalnya kita kemudian mampu break lagi di atas itu, kita baru bakalan bahas lagi kira-kira next level di sebelah mana, dan kita harus memerhatikan apa lagi gitu. Oke, so mudah-mudahan video hari ini jelas untuk kalian guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya yang kalian sudah trading dan kalian ada masuk di beberapa area di sini, sekali lagi guys, jangan segan-segan untuk taking profit sedikit, apalagi kalau misalnya kalian ada masuk di sekitaran 30 ribuan dolar di sini. Kalau kalian merupakan investor jangka panjang gitu ya, jangan segan-segan gitu ya untuk take profit kecil-kecilan, itu tidak ada masalah. Sekali lagi tidak ada analisa yang pasti, semuanya bentuknya probabilitas. So kalau misalnya kalian merasa exposure kalian terlalu besar, sekali lagi kalian harus mengurangi. Oke? Kalau misalnya kalian yang kemarin sangkut di sini gitu kan, atau sangkut di sini, sekarang kita sedang berada kurang lebih di 47 ribuan. Kalau kalian merasa kalian perlu mengurangi exposure crypto kalian bisa lakukan itu sekarang. Gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan kembali jatuh ke bawah, tapi ini hanya untuk mengontrol emosi kalian dan juga untuk bisa memanage resiko kalian. Itu poin utamanya. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau kalian suka, mohon bantuan like-nya, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.